Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melty Ambrius, guru fisika di SMA Negeri 1 Gunung Talang. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam di fisika tentang proyek realistis berbasis data dan digital. SMA Negeri 1 Gunung Talang sebagai salah satu institusi pendidikan yang terletak di Kabupaten Solok dengan kearifan lokal dan potensi alamnya yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak lulusan yang unggul secara akademis dan tangguh dalam menghadapi kompleksitas dunia nyata. Ini sejalan dengan visi sekolah untuk menjadi pusat keunggulan. Prakarsa perubahan ini berakar pada keyakinan bahwa pembelajaran, khususnya di mata pelajaran sains seperti fisika, mampu hendaknya menguasai konsep materi pelajaran bukan sebatas kemampuan di papan tulis. Untuk itu, penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning menjadi sangatlah penting, di mana konteks pedagogi capaian murid mampu memahami, mengaitkan dan menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks kehidupan. Tanpa pembelajaran mendalam, pengetahuan yang diperoleh akan cepat hilang atau hanya tersimpan sebagai hafalan rumus. Sebab, pembelajaran mendalam menuntut 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Prakarsa ini bertujuan menggeser paradigma belajar fisika dari menghafal persamaan menjadi mengamati, mengukur, menganalisis data, dan menyimpulkan realistis. Berdasarkan analisis rapor pendidikan sekolah tahun 2024 bahwa kemampuan numerasi berpikir murid menggunakan konsep dan fakta dalam menjelaskan masalah sehari-hari mengalami penurunan nilai. Begitupun observasi langsung guru di kelas. Ditemukan adanya kesenjangan antara kemampuan murid dalam menghitung secara matematis menggunakan rumus dan kemampuan berpikir kritis serta penguasaan konsep. Murid cenderung hanya memandang fisika sebagai kumpulan rumus yang harus dihafal tanpa memahami konsep material yang mendasarinya. Ketika diberikan soal latihan yang menuntut pemahaman kontekstual dan analisis data dari situasi nyata, bukan sekadar substitusi angka, murid seringkali kesulitan dalam memetakan informasi dan memilih pendekatan konseptual yang tepat. Kondisi ini menguatkan urgensi pentingnya penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Murid perlu memahami fisika secara utuh dalam penguasaan konsep. Oleh karena itu, saya terinspirasi untuk merancang pembelajaran fisika melalui proyek realistis sederhana pada materi gerak lurus, dengan berkolaborasi bersama guru fisika dan guru matematika. Konsep gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dihidupkan kembali bukan dengan soal di buku teks, melainkan dengan peralatan yang sangat sederhana, memanfaatkan alat yang ada, seperti mainan mobil-mobilan, penggaris, dan stopwatch ponsel. Murid mengkondisikan mobil itu bergerak pada lintasan lurus, datar, dan lintasan miring. Selain itu, pemanfaatan digital diintegrasikan melalui penggunaan aplikasi simulasi interaktif PET untuk memvisualisasikan model ideal dan permainan edukatif untuk asesmen formatif yang menyenangkan, menciptakan lingkungan belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Tujuannya adalah memastikan setiap murid bukan hanya mampu menghitung, tetapi juga mampu mengidentifikasi variabel, mengumpulkan data, menyajikan grafik, dan merumuskan kesimpulan kontekstual. Meskipun konsepnya menarik, implementasi pembelajaran proyek realitas berbasis analisis data dan digital atau rental ini dihadapkan beberapa tantangan. Pertama, pengelolaan waktu dan fokus murid. Proyek yang menggunakan alat sederhana memicu rasa bermain yang berlebihan. Karena merasa bebas bereksplorasi, cenderung berlama-lama bermain dan sulit diarahkan untuk fokus pada tahap analisis dan pencatatan data yang disiplin. Yang kedua, mengaitkan konsep nyata dengan persamaan matematis. Tantangan terberatnya adalah menjembatani data mentah yang dikumpulkan di lapangan dengan model ideal rumus persamaan fisika. Yang ketiga, kolaborasi lintas mata pelajaran seperti matematika. Analisis data yang valid menuntut keterampilan membaca, menafsirkan, dan membuat grafik yang tepat. Selanjutnya adalah aksi.
Implementasi pembelajaran mendalam dalam tema ini dilakukan melalui model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL yang dimodifikasi, dibagi menjadi 3 fase yang terintegrasi dengan prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Guru mengawali pembelajaran dengan mengingatkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian berdoa, melakukan lagu kebangsaan, dan juga mericek kehadiran murid dan sejenak ice breaking. Kegiatan selanjutnya, guru mengingatkan pembelajaran sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran berikutnya. Kemudian, guru memberikan tes diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal siswa. Selanjutnya, pada fase 1 ini, membangkitkan kesadaran dan rasa ingin tahu untuk menghubungkan personal murid dengan topik fisika sehingga mendorong metakognisinya, menumbuhkan rasa ingin tahunya dan menyadari mengapa materi ini penting dengan menayangkan video, lalu menggunakan simulasi aplikasi PET untuk menimbulkan pertanyaan bagi siswa apa yang dilihat dengan pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya adalah fase kedua, yaitu aksi nyata dan analisis data. Ini merupakan prinsip pembelajaran bermakna. Fase ini dilakukan aksi nyata dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data secara berkelompok untuk memvalidasi konsep fisika agar relevansi dan pemahaman konsepnya mendalam. Dengan panduan lembar kerja murid mengumpulkan data real time, berulang, dan sistematis di lapangan sekolah maupun di ruangan kelas, menggunakan stopwatch ponsel sebagai alat ukur. Kemudian, dia berpikir kritis untuk menemukan apa yang menyebabkan data didapatkan itu tak sesuai dengan data sebenarnya, adu lab data bersama di mana tim saling menantang interpretasi data mereka, membandingkan grafiknya, dan memecahkan anomali data dengan suasana kompetensi yang sehat. Tahap berikutnya adalah tahap presentasi dan refleksi dengan prinsip pembelajaran menggembirakan dan berkesadaran dengan tujuan mengkomunikasikan hasil, menerapkan solusi, dan merenungkan proses pembelajaran atau refleksi. Pada akhirnya, guru menguatkan pemahaman murid dari apa yang telah dipelajarinya. Lalu guru dan murid menyimpulkan bersama-sama apa materi dan pemahaman yang didapatkan pada materi gerak lurus yang sudah dipelajari melalui proyek. Juga murid mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran. Sejenak dilakukan kuisis untuk mengetahui pemahaman murid. Dan pembelajaran pun ditutup oleh guru. Setelah melaksanakan pembelajaran, hasil refleksi guru ada beberapa hal yang sudah baik. Pertama, pembelajaran mendalam sudah menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Kedua, pembelajaran sudah menggunakan media digital seperti menggunakan simulasi PET untuk menguatkan pemahaman konsep materi murid, sehingga murid lebih memahami materi bukan sekedar rumus, tapi paham dengan konsep pada kehidupan sehari-hari. Umpan balik dari Kepala Sekolah, Guru, dan Murid. Kepala SMA Negeri 1 Gunung Talang mengapresiasi pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Ibu Melty Ambrius MPD selaku Guru Fisika SMA Negeri 1 Gunung Talang. Saya melihat pembelajaran mendalam ini pada konsep fisika begitu bagus, tidak hanya berpatok pada konsep saja. Jadi mereka juga pada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka pembelajaran mendalam ini memang cocok pada semua pembelajaran. Terkhusus nanti adalah pembelajaran fisika. Nah, kami mendukung dengan sepenuhnya pembelajaran mendalam ini diterapkan seluruh bidang, terkhusus pada pembelajaran fisika yang diatur oleh Ibu Melty Ambrius. Selamat melaksanakan, semoga ini bisa meningkatkan motivasi pembelajaran siswa di SMA 1 Gunung Talang. Bila topik udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran yang disajikan oleh Bu Melty di kelas 10 pada materi gerak lurus, saya sudah mengamati bahwa beliau sudah mengaplikasikan, artinya fisika tidak hanya lagi dikenal sebagai rumus, tapi dari fakta dulu, fakta, kemudian ada realita, dan itu nanti dipraktikumkan, baru nanti anak-anak itu atau murid bisa menurunkan persamaan. Jadi terbalik, tidak lagi rumus yang disajikan, tapi adalah berdasarkan realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dari praktikum yang kita lakukan. Setelah mempelajari fisika, saya paham bahwa prinsip-prinsip fisika ternyata banyak terdapat di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah ketika saya mengendarai sepeda, saya dapat menghitung kecepatan sepeda tersebut, dan ketika saya melempar bola ke atas, saya dapat mengetahui tinggi maksimum bola tersebut. Perkenalkan, nama saya Upaira Kairanita, saya berasal dari 10 Etika. Setelah saya melakukan praktikum online menggunakan simulasi PET yang seru dan menyenangkan, saya dapat memahami materi gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari.
terbit fajar, timbullah senja. Cakep. Habis belajar mereka ceria. Asik. Assalamualaikum.